Ada banyak nama pengusaha muda yang sukses membangun bisnis di Indonesia. Para wirausahaan muda ini menjalankan bisnis di berbagai bidang, mulai dari bisnis kuliner hingga membangun startup digital. Video hari ini kita akan membahas tentang 5 pengusaha sukses di Indonesia. Nomor 1, ada Budi Hartono. Awalnya, Djarum adalah sebuah perusahaan kecil bernama Djarum Gramophone. Namun, pada tahun 1951, ayah Budi Hartono membeli gramofon Djarum dan mengganti namanya menjadi Djarum. Pada tahun 1963, terjadi kebakaran besar di pabrik tembakau Djarum. Hampir tidak ada yang tersisa. Setelah kejadian tersebut, Budi dan saudaranya berinovasi memproduksi berbagai jenis produk tembakau. Pada tahun 1972, Djarum mulai berkembang dan mengembangkan usahanya. Contohnya, seperti mulai menggunakan mesin pembuatan rokok, mengekspor produk ke luar negeri, dan lain-lain. Apalagi, Budi Hartono saat ini merupakan pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia. Saat ini, Robert Budi Hartono telah dipilih oleh majalah Forbes sebagai salah satu pengusaha dan pebisnis tersukses serta salah satu orang terkaya di Indonesia selama 11 tahun. Total kekayaannya diperkirakan mencapai 21,3 miliar dolar atau 303 triliun. Di urutan nomor 2 ada Antoni Salim. Berasal dari keluarga Salim Group, awal mula bisnis Antoni tidak semudah yang dibayangkan. Pada tahun 1998, Antoni menemukan banyak cara untuk menyelamatkan Salim Group dari utang yang diperkirakan sekitar 55 miliar US dollar dan hampir bangkrut. Salah satu kunci sukses Antoni dalam menjalankan bisnis adalah inovasi dan ekspansi. Hal itulah yang akhirnya membuat Antoni sukses dan memiliki kekayaan sekitar 8,5 miliar US dollar atau setara 91 triliun. Contoh inovasi dan ekspansi yang dilakukan Antoni adalah dengan melakukan inovasi produk Indomie dengan variasi rasa dan mengekspornya ke berbagai negara. Dengan demikian, Indomie menjadi merek mie instan terbesar di dunia dengan keuntungan sebesar 5,8 miliar US dollar. Ekspansi Antoni Salim dicapai dengan membuka waralaba Indomaret pada tahun 1997 dan berhasil melahirkan sekitar 18 sampai 113 toko yang tersebar di Indonesia. Di posisi selanjutnya diisi oleh Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir lahir dari keluarga yang ekonominya sederhana. Tahir hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dalam kondisi yang dialaminya, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan berbagi tanpa pamrih selalu tertanam di benak Tahir. Melalui kerja keras dan ketekunan dalam menjalankan usahanya, Tahir mampu mengembangkan Mayapada Group ke berbagai bidang bisnis, mulai dari majalah hospital, Mayapada Bank, Menara Topaz, Forbes Indonesia, Fairmont Bali Hotel, hingga LA Indonesia. Semuanya merupakan sektor usaha yang berada di bawah payung Mayapada Group. Keuntungan yang diperoleh dari setiap operasional Tahir cukup luar biasa. Misalnya, Bank Mayapada yang mencatat keuntungan sekitar 64,16 miliar pada laporan keuangan tahun 2020. Dengan perusahaan yang dimilikinya, Tahir memiliki aset sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 39,8 triliun. Tahir juga dikenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia dan dermawan saat mendirikan Tahir Foundation. Di posisi keempat ada Hoirul Tanjung. Ya, si anak singkong. Hoirul Tanjung memulai usaha kecil-kecilan, fotokopi, dan penjualan buku saat masih kuliah. Kemudian mendirikan toko peralatan kesehatan, bahkan perusahaan sepatu anak. Setelah meraih kesuksesan,
Khairul Tanjung mendirikan Paracorp pada tahun 1987 dan pada tahun 2011 berganti nama menjadi Citi Corp. Dengan modal kerja yang kuat dan jaringan yang luas, Citi Corp saat ini memiliki banyak unit bisnis secara nasional. Contohnya seperti Bank Mega, Transcorp, Transmart, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan lainnya antara lain membuka franchise beberapa brand besar seperti Mango, Persege, Jimmy Choo, dan Wendy's. Berkat kesuksesannya, Khairul Tanjung diperkirakan memiliki total kekayaan sebesar 6,7 miliar US dollar atau setara dengan 98,9 triliun. Wow, keren. Selanjutnya di posisi kelima. Di posisi kelima diisi oleh Edward Tirtanata dan James Prananto. Awalnya Edward dan James melihat perbedaan antara kedai kopi kecil dan kedai kopi kelas atas. Atas permasalahan tersebut muncullah ide untuk membangun kopi kenangan sebagai salah satu alternatif penikmat kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa hal yang dilakukan Edward dan James demi kesuksesan kopi kenangan, yaitu rahasia melihat peluang dalam kebiasaan minum kopi orang Indonesia, memahami konsumen yang berorientasi pada kaum muda, inovasi nama produk yang unik agar terlihat lebih dikenal oleh konsumen, melakukan percobaan pengembangan produk dengan menciptakan variasi baru pada produk kopi, menggunakan pemasaran media sosial berdasarkan pangsa pasar konsumen, menjaga mutu bahan baku dan proses produksi. Berkat langkah-langkah ini, kopi kenangan kini memiliki 600 toko di 45 kota di dalam dan luar negeri dan menjual 3 juta cangkir kopi setiap bulannya. Dengan keberhasilan tersebut, kopi kenangan mendapat pendanaan seri C senilai 333 juta atau setara dengan 4,9 triliun. Mantap. Itulah tadi deretan pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga semua pembahasan tadi dapat menginspirasi kalian semua dalam mengembangkan bisnis atau usaha. Saya doakan semoga sukses, sukses, sukses ya. Bukan stres, bukan.